Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dokumen rencana bisnis yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dokumen rencana bisnis yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriana SST MT. Disusun oleh saya sendiri, Rizky Ali Akbar Santoso, dengan nomor induk mahasiswa 180102015. Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Dokumen rencana bisnis ini ditunjukkan untuk perusahaan PT Grid Techno. Pemiliknya saya sendiri, Rizky Ali Akbar Santoso. Ini daftar isinya. Selanjutnya ada tampilan dari ringkasan eksekutif. Ini munculnya aplikasi website yang dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya secara global, mengakibatkan pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Dengan adanya internet tercipta sebuah dunia tanpa batas yang juga disebut dengan dunia maya, yaitu tempat di mana setiap individu dan yang menggunakan internet dapat melakukan interaksi serta memperoleh dan membagikan informasi atau data kepada pengguna internet lainnya. Saat ini internet dan website digunakan sebagai alat komunikasi, media informasi, sarana hiburan, sarana untuk berbagi ide, serta pengetahuan dan sarana pertukaran data. Sedangkan tujuan penggunaan dalam menggunakan internet atau website adalah untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Untuk itu, pasar di bidang sistem informasi website masih sangat luas, khususnya jasa pembuatan mobile application, website, dan website application. Kami bergerak di bidang jasa pembuatan mobile application, website application, dan berfokus pada daerah Kabupaten Sumedang, di mana kami melihat saat ini kebutuhan sistem informasi di kalangan pegawai kantor maupun lembaga pendidikan masih cukup tinggi. Kelebihan kami dibanding dengan pesaing-pesaing kami adalah, pada perusahaan ini, kami tidak hanya berfokus di website application, melainkan juga application mobile, juga memberikan garansi dan maintenance. Visi dan misi dari perusahaan kami adalah menjadikan perusahaan software house yang terdepan dengan menggunakan teknologi terbaru dan menghasilkan produk inovatif. Misinya menyediakan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik. Dari identitas perusahaan, nama perusahaannya itu sendiri Grid Techno, alamat perusahaan Jalan Mayor Abdurrahman, Sumedang, Jawa Barat. Pemilik perusahaan Rizky Ali Akbar Santoso. Biodata pengurusnya IT Project Manager saya sendiri, Rizky Ali Akbar Santoso. Tempat tanggal lahir Sumedang 9 April 99. Pendidikan SMP Jatinangor, MA Persis Tarogong, S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Jenis kelamin laki-laki, alamat Kriya Jatinangor 2 Tanjung Sari. Nomor handphone 0812 3123 1231. Agama Islam, email seperti yang dicantumkan. Lalu sekretaris ada Restiana Tererwanti. Seperti berikut datanya. Beliau juga lulusan S1 Manajemen UIN. Untuk accounting ada Ruby Setiaji.
pendidikan terakhirnya S1 akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Untuk tim programmer ada Rojak Mubarok Santoso dengan pendidikan terakhir Teknik Informatika Akademi Ilmu Komputer. Dari struktur organisasinya seperti ini, dari CEO Manager membawahi programmer, sekretaris, dan accounting. Susunan pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham di perusahaan kami diwakilkan oleh IT Project Manager. Lalu badan usaha dan bentuk hukum usaha. Badan usaha yang kami dirikan ini baru dan belum mempunyai badan hukum yang tetap. Namun dalam perkembangannya, kami akan mengajukan pembuatan NPWP agar kami mempunyai badan hukum yang tetap, dan untuk teknologi yang kami gunakan bersifat fleksibel sesuai dengan permintaan klien. Tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk membangun suatu software house yang menghasilkan produk yang inovatif dan aplikasi yang dapat memajukan perusahaan kecil menengah yang memesan produk-produk pada kami. Sasaran perusahaan ini adalah masyarakat, lembaga atau instansi maupun perusahaan kecil menengah di Sumedang yang membutuhkan sebuah software. Lalu dari analisis pasar dan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan, Gritechno merupakan usaha yang bergerak di bidang software development, memberikan layanan pembuatan website dan aplikasi mobile. Jenis layanan yang kami tawarkan dari perusahaan kami, yang pertama website application, terdiri dari web design, perancangan database dan struktur data, pembuatan website dengan HTML, CSS, PHP ataupun dengan framework Laravel Coordinator, optimasi dari kecepatan website, keamanan protokol dari website, maintenance dan update. Lalu dari mobile application, kami menyediakan layanan pembuatan UI UX dari rancangan mobile application, optimasi aplikasi mobile, perancangan struktur data dari aplikasi mobile serta perancangan database. Lalu ada maintenance dan update. Gambaran pasar. Prospek pasar di bidang pembuatan jasa website, application, dan mobile application cukup luas. Untuk itu, kami berfokus pada daerah Kabupaten Sumedang, di mana kami melihat kebutuhan jasa tersebut untuk lembaga dan perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah yang ingin mengimplementasikan teknologi terbaru dan aplikasi yang menunjang kegiatan perusahaan tersebut. Untuk target atau segmen pasar yang dituju, target segmen pasar dibagi berdasarkan demografis. Targetnya yang pertama individu, kelompok, perusahaan, instansi pemerintahan, dan instansi pendidikan. Lalu berdasarkan jenis kelamin, pria, baik itu pria ataupun wanita. Usia 18 sampai 70 tahun. Status perkawinan, lajang, kawin, cerai, pekerjaan, wira swasta, wirausaha, CPNS, PNS, guru, dan lain-lain. Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Berdasarkan geografis, daerah Kabupaten Sumedang. Psikologis, membutuhkan teknologi baik itu untuk media promosi ataupun media informasi. Strategi pemasaran. Strategi penjualan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya strategi produk. Kebijakan produk yang dilakukan oleh Gritechno dengan mengutamakan kualitas produk, tentunya agar konsumen merasa puas demi pencapaian loyalitas konsumen.
Lalu desain produk dapat menambah nilai jual produk application ataupun mobile application. Lalu dari strategi harga yang ditawarkan itu bergantung pada tingkat atau level permintaan dari klien kebanyakannya. Berdasarkan banyaknya modul yang dibutuhkan. Strategi promosi. Untuk promosi, prioritas utama kami adalah melalui sosial media dan pamflet yang akan disebar di sekitar daerah kantor perusahaan, kompleks sekolah, area pasar, dan lain-lain. Sedangkan presentasi langsung ke kantor-kantor dan lembaga yang membutuhkan sebuah sistem informasi setiap penjualan jasa yang kami lakukan akan kami berikan garansi, yaitu maintenance aplikasi selama 6 bulan. Lokasi perusahaan Kritekno bertempat di kawasan Jalan Mayor Abdurrahman, Sumedang, memiliki letak yang strategis dekat dengan pusat kota Sumedang dan di tepi lintasan jalan, sehingga mudah dijangkau dari berbagai tempat di Sumedang, serta memiliki area parkir yang cukup luas. Di kawasan ini juga terdapat instansi pendidikan seperti universitas, perkantoran, dan juga instansi pemerintahan. Analisis pesaing. Pesaing pertama Sosastar Web yang ada di Kabupaten Sumedang. Kelebihannya menyediakan berbagai macam website dan aplikasi mobile, melayani jasa instalasi komputer, melayani pengadaan komputer untuk warnet. Kekurangannya tidak menyediakan layanan maintenance aplikasi ataupun website. Lokasi berada jauh dari pusat kota Sumedang. Lalu ada Bigtech. Kelebihannya pengadaan hardware, jasa periklanan, mengadakan jasa pendidikan komputer. Lalu kekurangannya tidak menyediakan layanan maintenance aplikasi ataupun website. Lokasi berada jauh dari pusat kota Sumedang. Analisis produk. Untuk proses produksi dari sebuah website dan mobile application diantaranya. Tahap pertama ada planning, lama pengerjaan 10 hari, alat penunjangnya komputer atau laptop Super Figma. Desain, lama pengerjaan 10 hari, alat penunjang komputer, laptop Super Figma. Scripting, lama pengerjaan 60 hari, alat penunjang komputer, laptop, Visual Code, emulator. Lalu testing, lama pengerjaannya 10 hari dengan menggunakan komputer, laptop, mobile device, dan internet. Alat yang dibutuhkan untuk yang digunakan oleh tim kami diantaranya laptop dan komputer, software, Visual Code dan emulator, perangkat mobile device, software Figma, jaringan internet dan hosting. Analisis sumber daya manusia. Untuk kompetensi SDM-nya di bidang IT Project Manager, kompetensinya minimal pendidikan S1 jurusan Teknik Informatika atau Ilmu Komputer, mengerti bahasa pemrograman, memiliki kemampuan analisa logika yang baik, mampu mengelola proyek. Sekretaris, minimal pendidikan S1 jurusan Manajemen, komunikatif, dapat bekerja dengan cepat dan teliti, dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Akunting, minimal pendidikan S1 akuntansi, menguasai teknologi informasi maupun dan mampu melakukan audit keuangan. Programmer, minimal pendidikan S1 jurusan Teknik Informatika ataupun Ilmu Komputer, mengerti bahasa pemrograman dan kreatif. Analisis kebutuhan dan pengembangan SDM.
Untuk IT Project Manager, jumlah tenaga yang dibutuhkan 1, jumlah tenaga yang tersedia 1, jadi jumlah tenaga yang kurang tidak ada karena sudah terpenuhi. Sekretaris, jumlah tenaga yang dibutuhkan 2, jumlah tenaga yang tersedia 1, jumlah tenaga yang kurang 1. Akunting, jumlah tenaga yang dibutuhkan 2, jumlah tenaga yang tersedia 2. Programmer, jumlah tenaga yang dibutuhkan 5, jumlah tenaga yang tersedia 3, jumlah tenaga yang kurangnya 2. Rencana kebutuhan pengembangan SDM, IT Project Manager jumlahnya 1, sekretaris 2, akunting 2, programmer 5. Tim kami mempunyai sumber daya yang berkualitas untuk menjalankan usaha di bidang mobile application dan website application. Dibuktikan dengan tim yang sudah berpengalaman dan bersertifikat di bidangnya. Beberapa skill yang dikuasai oleh anggota tim, diantaranya menguasai bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript, menguasai framework Laravel dan Codenator, menguasai pembuatan dan optimasi database berbasis SQL. Adapun jumlah SDM di dalam perusahaan ini berjumlah 4 bidang yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang masing-masing. Pertama, IT Manager, tugasnya untuk mengatur semua tugas yang developer kerjakan, melakukan pemecahan masalah apabila terdapat kendala, melakukan penjadwalan pengerjaan setiap modul, melakukan meeting dengan klien di dalam ataupun di luar kantor. Tugas sekretaris, melakukan pencatatan klien yang datang, melakukan pencatatan kinerja dari setiap pekerja. Akunting, melakukan pencatatan keuangan masuk dan keluar. Mengelola keuangan kantor, membuat laporan keuangan. Programmer, melakukan desain mockup, struktur data, dan perancangan database. Membuat website ataupun mobile application berdasarkan permintaan klien. Melakukan testing terhadap aplikasi yang sudah dibuat, fixing bug apabila terdapat bug di dalam aplikasi yang dibuat, melakukan maintenance apabila klien meminta, mempelajari teknologi terbaru. Rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan perusahaan dari perusahaan kami ini akan terus dikembangkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kami. Bahkan, kami akan membuka cabang baru di daerah-daerah yang sangat berpeluang untuk usaha ini. Untuk modal pengembangan usaha, kami akan menambahkannya dari modal sendiri serta kredit bank. Tahap pengembangan. Beberapa langkah yang akan kami lakukan untuk memajukan pengembangan perusahaan. Yang pertama, merekrut karyawan yang berkompeten di bidangnya, mentraining karyawan yang meningkatkan kualitas perusahaan, saling berbagi ilmu dan saling membantu untuk menerapkan sistem penjualan melalui internet marketing dan memantapkan strategi pemasaran kami. Analisis keuangan. Biaya tetap sebulan yaitu 68 juta, terdiri dari biaya gaji pegawai dan pemilik 40 juta, biaya pemeliharaan investasi 5 juta, biaya asuransi kesehatan 5 juta, biaya sewa gedung 10 juta, biaya promosi 1 juta, biaya lainnya 2 juta. Biaya variabel per unit yaitu 2 juta rupiah, terdiri dari biaya bahan yang diperlukan. Harga per unit 40 juta baik website maupun web application. Harga per unitnya seharga 40 juta. Untuk BEP unit 68 juta dibagi 40 juta dikurangi
2 juta. Hasilnya 1,7. Dengan begitu, berdasarkan data tersebut, perusahaan akan balik modal apabila menjual 2 unit produk baik website ataupun mobile application dalam sebulan dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk BEP rupiah yaitu jumlahnya 75 juta. Artinya, perusahaan bisa mencapai BEP apabila nilai penjualan mencapai 75 juta. Jika penjualan sudah melewati angka tersebut, maka perusahaan dapat dikatakan untung dan balik modal. Rencana kebutuhan investasi. Kebutuhan investasinya fasilitas dan perangkat produksi, jumlah 2, harga satuannya 10 juta, sehingga nilai totalnya 20 juta. Neraca arus kas. Ada permintaan penjualan website di bulan Desember 80 juta, Januari 80 juta. Penerimaan penjualan mobile application Desember 40 juta, Januari tidak ada. Penerimaan pinjaman Desember tidak ada, Januari tidak ada. Subtotal penerimaan Desember 120 juta dan Januari 80 juta. Pengembalian aset investasi Desember 20 juta, Januari tidak ada. Pengembalian bahan baku Desember 80 juta, 8 juta, Januari 4 juta. Pengembalian bahan pembantu tidak ada, biaya produk lainnya tidak ada. Gaji staf pimpinan Desember 40 juta, Januari 40 juta. Biaya pemeliharaan Desember 5 juta, Januari 5 juta. Biaya pemasaran Desember 1 juta, Januari 1 juta. Alat tulis kantor Desember 250.000, Januari tidak ada. Biaya listrik, air, telepon Desember 900.000, Januari 900.000. Biaya administrasi dan lainnya Desember 1 juta, Januari tidak ada. Sehingga total pengeluaran Desember 76.150.000, Januari 50.900.000. Selisih kas dibanding dengan saldo kas awal Desember 41.850.000, Januari 29.100.000. Untuk cash flow, untuk biaya yang berakhir pada 31 Desember 2021. Aktivitas operasional, penjualan website 80 juta, penjualan application 20 juta, beban operasional 11 juta, pembayaran pajak usaha 5 juta, sehingga arus kas untuk aktivitas operasional 104 juta. Aktivitas investasi, pembelian mesin baru 20 juta, sehingga jumlah arus kas untuk investasi 20 juta. Aktivitas pendanaan, penambahan modal 20 juta, pengembalian hutang 10 juta. Jumlah arus kas untuk aktivitas pendanaan 10 juta. Kenaikan kas 94 juta, posisi per 1 Desember 40 juta, dan kas per 31 Desember 54 juta. Untuk neraca keuangan, aktiva dari aktiva lancar kas 120 juta, piutang 10 juta. Jumlah aktiva lancar 130 juta. Aktiva tetap kurang barang aset 20 juta, alat tulis kantor 5 juta, peralatan 30 juta, lain-lain 1 juta.
Jumlah aktiva tetap 56 juta. Jumlah aktiva yaitu aktiva lancar ditambah aktiva tetap yaitu 186 juta. Hutang jangka pendek dari Pasipa, hutang dagang 30 juta, listrik, internet, telepon, air 20 juta, gedung 10 juta. Jumlah Pasipa lancar 60 juta. Modal 80 juta. Sehingga jumlah Pasipa yaitu 140 juta. Analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat. Dampak pemasaran terhadap masyarakat berpotensi membuat kemacetan karena lokasi kantor berada di tepi jalan di pusat kota. Perubahan selera konsumen. Dampak organisasi dan SDM. Perbedaan pendapat antara anggota tim. Terbatasnya jumlah SDM memungkinkan user untuk menunggu hingga proses produk selesai sebelum pesanannya dapat diproses oleh tim. Analisis resiko usaha. Application mobile HPP-nya 2 juta dengan penjualan 40 juta. Jadi persentasenya 0,05%. Untuk website application HPP-nya 2 juta dengan penjualan 40 juta sehingga persentase rasionya 0,05%. Risiko operasional. Biasa yang dikeluarkan per bulan, biaya gaji pegawai 30 juta, biaya sewa gedung 10 juta, biaya promosi 10 juta, biaya lainnya 2 juta. Antisipasi risiko usaha. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko bisnis yang akan kami lakukan, diantaranya risiko pada SDM. Untuk mengantisipasi risiko adanya karyawan yang malas, tidak bertanggung jawab, dan kurang disiplin, dan perusahaan memberikan reward kepada karyawan yang disiplin agar para karyawan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Dan kami akan menambah jumlah karyawan agar dapat menggarap 2 atau lebih pesanan dalam satu waktu. Risiko pada aspek keuangan. Perusahaan membuat laporan keuangan, juga laporan arus kas setiap bulannya untuk menganalisis keadaan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko pada aspek keuangan. Risiko pada aspek pemasaran. Untuk mengantisipasi adanya perang harga, kami memberikan harga yang sesuai dengan banyaknya fitur yang diminta oleh pelanggan. Risiko pada aspek produksi. Perusahaan kami selalu mengadakan analisis permintaan sehingga kami dapat mengikuti perubahan tren permintaan pelanggan dan selalu mengupgrade teknologi terbaru. Untuk analisis SWOT strength yaitu menghasilkan produk yang inovatif, menggunakan teknologi terbaru, memberikan layanan yang nyaman dan berkualitas. Lokasi strategis. Weakness membutuhkan modal yang besar. Produksi tergantung pada pemesanan dari klien. Opportunity, banyaknya perusahaan kecil menengah yang ingin mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan usaha. Modal mudah menarik minat klien karena tempat yang strategis. Threat, banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan ini. Jadi seperti itu dokumen rencana bisnis kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.